Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat datang kakak. Kakak mau duduk di sini atau di sini? Mas ini aja Zah. Boleh, silahkan duduk. Oke. Oke, duduk dengan nyaman ya. Iya Zah. Kakak, sebelum kita memulai konseling, ada baiknya kita sama-sama berdoa dulu. Iya. Ya. Berdoa dimulai. Oke. Amin. Semoga dengan kita berdoa, Allah melancar proses konseling kita. Amin. Kakak, gimana kabarnya hari ini? Lagi seneng aja sih Zah. Oh, lagi senang aja. Oke. Nah, senang ini kenapa nih hari ini nih? Karena nggak tahu aja kayak dari pagi tadi tuh udah happy aja gitu. Oh, udah happy aja. Alhamdulillah ya. Terus pagi ini kan hari Jumat berkah nih gitu. Udah baca Al-Kahfi juga tadi ya? Sudah ya. Semoga harinya baik hari ini. Amin. Amin. Gimana, sehat sekarang? Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Kakak, sebelum mulai konseling seperti biasa, boleh kita isi ini dulu. Iya. Ini Zah. Iya. Oke, thank you kakak. Kakak, sebelum memulai konseling seperti biasa Ustazah ingatkan kembali ya, kalau di BK itu ada 3 asas, masih ingat? Lupa Zah. Oke, Ustazah ingatkan kembali ya. Yang pertama ada asas keterbukaan. Iya. Jadi kakak nanti boleh terbuka dengan Ustazah, kakak cerita apapun itu yang membuat kakak nyaman. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Apakah kakak secara sukarela datang ke sini? Iya dong. Iya dong, oke. Yang terakhir, sebenarnya ini yang pertama, bisa juga terakhir. Yang ini adalah asas kerahasiaan. Apakah kakak percaya Ustazah bisa menjaga rahasia kakak? Percaya. Percaya, terima kasih banyak. Iya. Nah, kakak kemarin itu kan pada pertemuan sebelumnya ya, kakak pernah cerita secara singkat mungkin pertemuan sebelumnya, karena banyak yang kita bahas ya kemarin. Nah, kakak pernah bahas kalau misalnya kakak tuh punya rasa takut akan kegagalan. Iya. Gitu, kemarin tuh tentang latihan voli, pertandingan voli gitu ya? Iya, oke. Boleh nggak nih ceritain dulu kira-kira ada apa ya? Gitu. Oke. Jadi waktu itu kan aku sama teman aku suka banget main volley. Iya. Habis itu kita sering latihan, main-main bareng gitu kan. Terus dari sekolah lain itu ada ngadain event gitu buat perlombaan. Nah, dari sekolah kita tuh ngambil perwakilannya dari aku sama temen aku. Oke. Di situ udah kita ke tempat sana kan waktu pagi. Nah, sebenarnya tuh kayak kalau nggak salah tuh mulainya tuh jam 9 gitu. Tapi kita udah nyampe sana tuh jam 8. Kan itu kayak I see. masih ada waktu Spare waktu gitu kan. ya? Terus sebenarnya tuh kita masih bisa buat latihan kan, kayak yang basic aja gitu. Habis itu ternyata aku sama temen aku tuh lupa bawa bolanya. Ngerti. Habis itu kita Oke. suruh minta tolong ke guru yang ada di tempat itu buat telepon yang di sekolah, tolong anterin bola-bola kita gitu kan. Kita mau latihan. Nah, ternyata kadarulahnya situ tuh agak gerimis dikit gitu. Habis itu agak miskom juga. Terus gurunya tuh lama datangnya. Ngerti. Jadi kayak beberapa menit sebelum mulai baru datang. Terus kayak kita kecewa kan. Di situ udah mulai agak bad mood gitu. Terus waktu kita mulai pertandingan banyak kesalahan gitu dari kitanya gitu, kayak tiba-tiba ngeblank aja gitu waktu Tiba-tiba banget ya itu. kayak Oke. gimana gitu kan. Terus gitu ternyata
lawannya itu lebih jago. Ya udah, ternyata mereka menang. Habis itu aku sama temen aku kan udah kayak dari pagi udah bad mood, terus kayak ternyata kalah, jadi kita agak kesel gitu. Terus kita waktu dianterin mau pulang ke sekolah lagi kan naik mobil gurunya kan. Benar. Terus kita di sana tuh nangis barengan. Oh, so sad. Itu kejadiannya kapan tuh Kak? Di sekolah sini sekarang atau sekolah sebelumnya gitu? Di SD waktu kelas Oh, 6. di SD waktu kelas 6. Ya, 6 kelas. Berarti sudah 2 tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu ya? 2 atau 1? 2 atau 1 ya? Nah. Oke, 2 atau 1 tahun yang lalu. Oke. Jadi sampai saat ini belum menyentuh voli lagi nih? Belum, masih agak ragu lagi gitu. Oh, masih agak ragu. Apa sih Kak yang Kakak rasain saat Kakak gagal mungkin atau setelah itu? Apa sih yang Kakak rasain? Kayak kan sebelumnya tuh berarti aku udah gagal kan. Nah, kayak mau ngecoba lagi tuh masih ada kayak pikiran kayak ini pasti kayaknya bakal gagal lagi deh, ngapain gitu. Ya udah nggak usah. Iya. Jadi gitu. Oke. Kakak kan sekarang datang nih ke ruang BK, kita konseling. Apa sih yang Kakak harapkan gitu dari konseling ini gitu? Jadi aku berharap aja semoga dengan aku konseling sama Ustazah, aku lebih bisa berani diri lagi. Motivasi dari Ustazah aku bisa buat pelajaran untuk kedepannya gitu. Oke. Nah, sebenarnya Kak ya, kan boleh Ustazah kasih masukan dulu sebentar? Boleh. Oke. Kan yang pertama tadi mungkin kegagalannya dikarenakan yang pertama itu ya tadi kurang prepare gitu ya, ada kayak kakak dan teman-teman lupa bawa bola, terus sehingga ya guru ngambil dulu ya, coachnya ngambil, guru atau coach? Guru. Oh, gurunya ngambil bola dulu, sedangkan hujan mungkin itu yang nggak buat gurunya lama gitu ya. Ya emang pasti ada rasa kecewa, itu wajar gitu ya. Di situ jadi bad mood dan jadi nggak fokus, akhirnya ngeblank. Oke, mungkin kalau prepare-nya lebih prepare lagi mungkin ya bisa lebih percaya diri dan fokus ya perlombaannya. Iya. Kira-kira benar nggak tuh? Benar. Oke. Nah, dari hal ini kira-kira Kak, kan tadi permasalahannya seperti itu, kakak pengen juga kalau misalnya kakak bisa lebih percaya diri lagi, bisa menghilangkan rasa takutnya dan bisa memulai kembali untuk latihan dan pertandingan voli lagi gitu ya. Iya, lumayan lama ya 2 tahun itu. Iya, oke. Nah, kakak kira-kira ada nggak sih kayak kakak tuh mau menyusun rencana gitu, kayak gimana ya biar aku itu bisa kembali lagi gitu untuk memulai voli gitu, untuk kayak latihan voli gitu, menghilangkan rasa takut, karena kan sebenarnya rasa takut itu bisa hilang ketika kita emang mau mencoba untuk menghadapinya gitu. Nah, kira-kira ada nggak tuh Kak plan-plannya gitu? Ada. Mungkin aku bakalan ajak temen aku yang agak minat juga di volley, bakalan liatin aku latihan gitu. Aku kan mungkin bakalan latihan sore rutin gitu kan Za. Itu aku bakalan kayak motivasi. Habis itu aku bakalan konseling ke Ustazah yang PJ lomba PJ ekskul, konsultasi gitu ya, konsultasi. Kayak mau ikutan ekskul volley gitu. Nah, habis itu berarti aku bakalan latihan sama coachnya kan gitu. Habis itu nanti bakalan mungkin coachnya tuh nyari event-event perlombaan volley gitu. Nah, karena waktu itu aku sempet gagal, mungkin aku bakalan ngecoba beraniin diri lagi, kayak Cinta kamu pasti bisa gitu-gitu. Nanti iya. Jadi itu hal-hal yang mau kakak lakuin ya. Ya. Jadi sekarang kan
kita ngebahas tentang hal-hal yang mau kakak lakukan ke depannya, yang kayak tadi pertama latihan mandiri mungkin ya, latihan mandiri, terus yang basic mungkin ya, kayak yang basic dulu biar lebih menguasai. Setelah itu konsultasi ke PJ School tentang mau ada volley gitu kan, aku mau mengembangkan potensi bakat minat aku di volley gitu ya. Oke. Fokus 2 itu lagi ada tambahan? Udah kayaknya. Udah, nanti setelah itu sama PJ lombanya dicarikan coachnya mungkin ya, atau mungkin nanti ada school volley lagi dan sebagainya gitu ya. Benar. Oke, bisa diusahakan kakak sudah keren sekali ya, hebat sekali, mau memulai kembali. Nah, cuman nanti mungkin kedepannya kakak harus lebih prepare lagi. Jadi kayak kalau aku mau lomba berarti aku harus lebih prepare lagi nih gitu ya. Terus Ustazah yakin kakak pasti bisa. Nanti kita coba prosesnya pelan-pelan. Ustazah juga akan terus dampingi kakak gitu ya. Jadi ya kakak sudah keren sekali. Oke. Nah, kira-kira Kak, dengan kakak datang nih, dengan kakak kayak latihan basic dulu gitu kan, itu kira-kira akan memudahkan kakak untuk mencapai tujuan gak sih Kak? Iya, soalnya kayak kita latihan dulu dari dasar-dasarnya gitu, basicnya kan mungkin belum masuk tahap selanjutnya kan. Nah itu bakalan kayak latihan terus yang basicnya itu udah kita kuasain, baru kita naik lagi gitu. Oke. Dan yang selanjutnya yang kayak kakak konsultasi kepada PJ School. Nah, menurut kakak apakah itu tepat untuk membantu kakak mencapai tujuan? Iya, soalnya kalau aku nggak ngomong ke PJ School-nya, aku latihan sendiri, dan mungkin aku juga nggak terlalu nggak terlalu tahu banget tentang volley gitu. Benar. Lebih baik panggil orang yang lebih ahlinya gitu kan. Oke, berarti 2 hal itu ya. Nah sekarang kita masuk ke plannya. Berarti setelah ini mau latihan volley mandiri dulu atau mau langsung datang ke PJ School kira-kira? Kayaknya langsung ke PJ School aja deh, soalnya mungkin coachnya juga bakal ngelatih lagi dari dasar gitu. Oke, siap. Setelah ini berarti langsung datang atau besok nih kira-kira? Kayaknya besok aja. Kayaknya besok aja, biar sekarang lebih prepare dulu ya. Iya. Oke, nyiapin kata-katanya sebagainya. Iya. Nah kakak, nanti kan kayak selama kakak latihan mandiri, tadi kan pengen latihan mandiri untuk bisa mengingat basic kembali, bisa menguasai basicnya kembali. Kira-kira kita buat komitmen nih, apakah perlu Ustazah buatkan kayak jurnal harian atau checklist aku hari ini sudah melaksanakan, atau mungkin ada temen yang bisa memantau kakak untuk latihan tiap harinya? Kayaknya lebih enakan sama temen aja. Sama temen aja, oke boleh. Kira-kira ada nggak temen dekat gitu yang bisa help kakak untuk memonitor kakak kayak tiap hari? Aku pasti latihan kok. Ada kok, ada temen kayak 1 atau 2 gitu kalau nggak salah. Mereka bisa ngebantuin aku juga gitu, terus kayak bisa ngemotivasi diri aku sendiri gitu. Oke, keren. Iya. Nah mungkin kita bisa bahas satu hal lagi, boleh? Iya. Kegagalan itu kan pasti kita rasakan. Iya. Entah sometimes kita ngerasain kita ada di posisi kita lagi menang, atau sometimes juga kita ngerasa kayak kita lagi kalah. Cuman mungkin kedepannya ketika kita merasa gagal, kakak boleh coba terapkan pemikiran kayak growth mindset. Pernah denger itu? Iya pernah dengar. Kan ada 2 hal, ada fixed mindset dan ada growth mindset. Nah jadi kayak kalau fixed mindset itu kayak ketika gagal, aku udah nggak bisa, aku udah coba tapi aku udah nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya growth mindset, kayak aku mau coba lagi, aku pasti bisa, kayak yang tadi kakak ucapkan. Kakak sebenarnya sudah bisa menerapkan itu, tinggal terus latih lagi, dikembangkan lagi, terus dipakai terus pemikiran growth mindsetnya gitu. Oke. Kira-kira ada nggak penyemangat kata-kata yang bisa menyemangati diri kakak untuk
ketika kakak gagal gitu, kayak misalnya lebih spesifiknya kayak dalam hal volley gitu ya, yang buat kakak tuh lebih semangat lagi? Kata-kata Mungkin untuk diri sendiri. apa ya? Oke. Tunggu ya. Kalau aku mau berusaha pasti aku dapetin hasil yang aku usahain gitu. Oke, keren sekali. Jadi apapun hasilnya akan terus berusaha, mau itu menang, mau itu gagal, kita akan tetap terus berusaha untuk kedepannya. Kakak keren, hebat. Oke. Berarti kira-kira ada yang mau kakak tanyakan lagi nggak sih, atau mau kakak konsultasikan lagi? Udah enggak? Cukup. Berarti cukup ya. Nanti berarti kita bisa ketemu di 2 minggu ke depan mungkin ya. Mungkin ya. Untuk evaluasi kira-kira kakak sudah bisa menerapkan growth mindset belum ya, gitu. Oke. Iya. Oke sih. Nah sebelum kita close mungkin ya kakak di sini ada jurnal refleksi diri. Boleh kakak isi dulu, maaf. Ini boleh Oke, lebih dari satu. ini namanya kelas, terus tanggal konseling hari ini ya. Kita kan pertemuan kedua, boleh nanti tinggal di checklist. Oke. Ini juga boleh lebih dari satu. Boleh sayang. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh sampaikan aja ya. Oke, Zah. Ini kalimat yang tadi, Zah? Atau enggak? Bebas. Bebas. Mau yang tadi boleh, mau yang baru juga boleh. Oke, yang baru aja. Dadah. Oke, thank you kakak. Nah seperti biasa, di sini kita ada lembar kepuasan konselingnya. Boleh kakak checklist. Oke. Oke. Sudah pernah kan ya dari kelas 1? Ya, salah. Itu aja. Oke, terima kasih. And for closing, kira-kira apa yang kakak rasakan setelah kakak melaksanakan konseling hari ini? Lebih banyak motivasi buat diri aku sendiri. Terus Oke. berarti aku bisa untuk kedepannya gitu. Oke, jadi lebih semangat lagi punya solusi. Nah. Oke, terima kasih banyak kakak sudah percaya. Berarti kita pertemuan selanjutnya di 2 minggu ke depan. Ya. Oke, semangat. Oke, Oke, terima kasih banyak kakak. Iya. Kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kakak. Semangat ya. Iya.